Hello Sobat Hexa, oh my god, wow. Welcome back to my channel Ari Hexa Official. Nah, untuk video kali ini kita akan ngebahas tentang kejadian-kejadian yang lagi hangat diperbincangkan, yang lagi viral banget dan menghebohkan di jagat dunia maya, dunia nyata, semuanya ngebahas tentang ini. Ya, jadi sekarang ini kita akan ngebahas tentang dua warga negara Indonesia yang jenazahnya dibuang ke laut lepas. Oh my god. Jadi beberapa waktu lalu banyak sekali netizen Indonesia yang menyuruh kepada salah satu orang Indonesia yang tinggal di Korea sana untuk menerjemahkan berita tentang pembuangan jenazah warga negara Indonesia yang dibuang ke laut. Nah, setelah itu akhirnya heboh berita ini karena setelah ditelusuri ternyata adalah dua orang warga negara Indonesia yang bekerja sebagai ABK, anak buah kapal, kayak kapal nelayan gitu. Mereka sudah kerja selama 1 tahun dan 1 tahun dan ada tiga warga negara Indonesia yang kebetulan kerja di satu kapal yang sama. Sebelum meninggal, jadi mereka ini telah mengeluh kepada nahkoda kapal bahwa mereka itu merasakan sakit di dada, sakit di tenggorokan, dan akhirnya menghembuskan nafas dan meninggal di atas kapal tersebut. Tapi nahkodanya itu tidak menggubris atau tidak mengiyakan untuk si ABK ini izin untuk mendarat dan mencari pertolongan. Nah, dari dikutip beberapa sumber, jadi seperti yang kalau sekarang lagi ramai diperbincangkan itu, ya, dari sumber dari Yani Kim ya. Jadi Yani Kim ini adalah salah satu orang Indonesia yang fasih banget berbahasa Korea dan diminta netizen untuk menerjemahkan berita-berita yang tersebar luas tentang pembuangan dua jenazah warga negara Indonesia ini. Oke. Jadi begini beritanya itu, bahwa memang pekerja laut bila meninggal atau sakit, mayatnya harus dibuang ke laut. Sudah. Oke, satu, si orang ini diminta untuk menerjemahkan dan akhirnya dia menerjemahkan. Terus jadi si korban ini 40 hari sebelum meninggal dia meminta untuk ke rumah sakit. Andai dia dibawa ke rumah sakit, kemungkinan mungkin bisa tertolong, tapi ya seperti yang tadi gue bilang, ini sama sekali sama nahkodanya itu tidak digubris sama sekali. Terus kerja rodi 18 jam. Wow. Terus oke. Nah, terus ini ada kontraknya. Jadi di kontraknya ini tertulis kalau ABK meninggal akan dikirim ke negara asalnya. Tapi kenapa harus dibuang ke laut? Ini how come bisa seperti ini gitu kan? Nah, terus mereka itu minum air laut untuk sehari-hari. Oh my god, minum air laut untuk sehari-hari, itu gimana rasanya jadi cuy? Oke. Sekarang ada berita dari MBC ini, dilansir dari MBC bahwa kejanggalan yang terjadi di lingkungan kerja tersebut, kekerasan pada ABK asing, gaji tidak sesuai dengan jam kerja rodi, sakit tapi tidak ada itikat untuk penyembuhan. Penyiksaan di dunia nyata ternyata ada ya guys. Terus penangkapan ikan hiu secara ilegal, oh my god. Jadi kemungkinan besar korban tidak dibawanya ke darat karena takut ketahuan banyaknya sirip ikan hiu yang tersimpan di dalam kapal karena ditangkap secara ilegal. Terus kurang lebih seperti itu kayaknya beritanya. Oke. Ini kan masalah nyawa ya. Jadi bencana bagi korban dan keluarga. Gimana kalau keluarganya itu sampai kemungkinan sudah tahu sekarang dan melihat kalau anggota keluarganya itu meninggal dan dibuang begitu aja di dalam laut. Wow sih. Iya. Oke, terus sampai berita ini sudah ramai diperbincangkan di halayak ramai di Indonesia, apalagi di dunia medsos, sampai akhirnya ke Ibu Susi Pujiastuti. Nah, jadi kata Susi Pujiastuti ini,
Oke, pagi ini saya dapat kiriman link di atas. Cerita video ini adalah tafsir Sufi tentang ikan yang merupakan renungan sederhana kami ikhlas budiman. Illegal, unreported, unregulated fishing. Jadi kejahatan lintas negara dilakukan di berbagai wilayah laut beberapa negara oleh kru BK dari beberapa negara. Hasil tangkapan dijual ke beberapa negara melanggar hukum banyak negara. Oke. Di situ juga ada pelanggaran kedaulatan wilayah dan sumber daya kelautan perikanan. Tujuannya atau penyelundupan segala komoditi, bukan jamnya ikan yang dicuri, tapi juga satwa-satwa langka, narkoba, dan kejahatan kemanusiaan atau perbudakan modern, kejahatan yang sangat lengkap dan jahat luar biasa. Nah, terus kata Ibu Susi lagi, search di Google dan lain-lain tentang illegal fishing. Jadi banyak video dan riset tentang itu. Begitu seriusnya kejahatan ini Amerika atau Obama sampai membentuk Task Force EUUF Indonesia di bawah Pak Jokowi juga membuat Satgas 115 yang dulu rencananya akan dibuat multidor mengenai semua kejahatan di laut. Jadi kenapa Ibu Susi Pujiastuti juga ikutan komen dalam kasus ini? Karena jadi gini, di dalam kasus ini kenapa si nakoda ini tidak mengizinkan ABK-nya untuk mendarat dan memeriksa status kesehatannya karena takut. Kenapa takut? Karena kapal ini berlayar sekaligus itu melakukan illegal fishing, yaitu penangkapan ikan hiu secara ilegal. Nah, kenapa Ibu Susi juga ikutan komen di sini? Karena mereka melakukan illegal fishing. Jadi kalau tidak ada illegal fishing, mungkin kejadian ini tidak akan terjadi. Mungkin kurang lebih seperti itu. Oke, kita mengutip lagi berita dari sumber yang lainnya. Nah, tadi seperti yang dibilang Ibu Susi Pujiastuti, ya itulah kenapa illegal, unreported, and regulated fishing harus dihentikan. Ingat dulu kasus meja harus dihentikan ya, seperti yang gue bilang ya, harus dihentikan. Harusnya, kalau enggak ya begitu. Jadi banyak sekali kapal yang berlayar dan melakukan illegal fishing, dan mereka itu merekrut beberapa ABK dari berbagai negara. Nah, jadi kalau misalkan ABK-nya ada yang meninggal di atas kapal tersebut, mau nggak mau mungkin secara terpaksa mereka membuang ke laut. Karena kalau misalkan mereka mendarat, kemungkinan besar resiko untuk ketahuannya itu besar sekali. Jadi ya susah juga ya gitu. Jadi ini sangat disayangkan sekali ya. Jenazah ABK asal Indonesia di kapal Cina dilempar ke laut. Jadi guys, sekedar informasi aja yang belum tahu, kalau kapal ini adalah kapal dari Cina, tapi sedang berlabuh di Korea. Nah, pemberitaan media Korea itu memberitakan tentang pembuangan jenazah ini ke laut. Jadi akhirnya heboh gitu. Jadi ini sebenarnya bukan sama orang Korea, tapi ini adalah kapal Cina yang mendarat di Korea, seperti itu. Dan ini juga dilansir dari beberapa sumber kalau ternyata sudah sampai ke menunya Indonesia dan sudah diurus. Kalau ternyata pembuangan ABK laut ini, pembuangan ABK WNI ini ke laut ini, ada yang bilang di Selat Selandia Baru, ada juga yang bilang di Samudra Hindia dan Pasifik. Nah, si Kemenlu ini sudah meng-cross check dan ingin mengetahui sebenarnya apa yang terjadi dan dibuangnya kemana. Dan ini sudah dapat informasi di Selat Selandia Baru katanya. Tapi guys, lu bayangin aja ya, laut segede itu, samudra segede itu, satu mayat dibuang ke laut. Ya lu nyarinya juga gimana gitu. Dulu pernah ada kan di kita ya, di Danau Toba ada satu kapal yang terbalik dan banyak korban yang jatuh. Itu aja susah. Pasti kan ada yang hanyut terbawa ombak, hanyut kemana. Nah ini walaupun misalkan dibuang dalam satu titik itu dan kita nggak tahu kedalamannya seperti apa, jadi kan ya itu kemungkinannya tuh sangat kecil sekali. Cuma kita tuh sangat menyayangkan sekali ya, banyak sekali warga negara asing yang bekerja di Indonesia kita treat dengan baik, tapi banyak sekali warga negara Indonesia yang kerja di luar sana, di luar Indonesia, yang jangankan di treat baik gitu, kerjanya aja kerja rodi 18 jam per hari. Banyak kan warga negara asing yang khususnya untuk Cina yang datang ke Indonesia.
dan kita mentreatnya itu baik sekali di kita ini. Kita pun sangat welcome sekali. Tapi kenapa warga negara Indonesia yang bekerja balik di sana ya kenyataannya seperti itu, seperti ini? Jadi sangat disayangkan sekali gitu. Oke guys, jadi buat kalian semua tetap berhati-hati. Untuk kalian semua yang bercita-cita bekerja di luar Indonesia, sebelum pergi dan meninggalkan Indonesia, kalian harus benar-benar detail, rinci bagaimana perjanjian kontrak kerja itu, dan dipastikan kalian harus selamat. Selamat dalam arti kata, dalam kurun waktu kalian bekerja itu kalian benar-benar dijamin semuanya, karena cuy, nyawa cuy ini, dan kalian itu jauh dari keluarga kalian, apalagi yang kerja di tengah lautan. Kadang ada sinyal, kadang nggak, mungkin bisa kontak-kontakan pas mereka di darat berlabuh, barulah bisa kontak dengan keluarga. Tapi kalau misalkan udah di tengah samudera gitu kan, susah banget kan untuk berkontak dengan keluarga, teman atau dan sebagainya. Jadi please buat kalian yang mempunyai niatan kerja di luar Indonesia, apalagi dalam kapal, sebelum pergi kalian harus terperinci banget ya, harus jelas banget kontraknya, dan segala macamnya kalian harus memastikan baik untuk kalian ke depan. Begitu. Oke guys, paling segitu aja komentar dari gue tentang berita yang lagi heboh saat ini. 2 ABK WNI yang meninggal di atas kapal, terus jenazahnya dibuang begitu saja di atas sana. Oke, tetap support untuk channel gue ini, tetap subscribe, like, komen untuk gue lebih berkembang lagi untuk video-video selanjutnya. Oke sobat Hexa, oh my god, oh my wow, bye bye.